Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Sigit Ramadi. Pada kesempatan kali ini saya akan memberi tahu atau sharing terkait mini PC yang telah saya buat atau mini PC yang saya beli terus saya setup menjadi Windows 7. Untuk awalnya sebenarnya saya install Windows XP ya teman-teman, tapi karena tampilannya kurang menarik akhirnya saya naikkan. Oke, di sini saya menggunakan Windows 7 Home Edition ya, Home Premium Edition. Dan untuk spek mini PC yang saya buat itu saya sudah buatkan video tutorialnya dan juga unboxing plus review, dan ada juga video tentang first impression tentang mini PC yang saya buat, yang saya beli ini dengan harga kurang dari 200.000, yaitu tepatnya 160.000. Ini menggunakan Intel Atom ya, Intel yang sangat hemat daya sebenarnya, N280 dengan clock speednya itu di 1,6 GHz. Terus untuk memorinya awalnya itu 1 keping 2 GB ya, terus saya tambahin 4 keping 1 keping 4 GB yaitu bekas laptop saya. Sekarang memorinya jadi 5 GB. Nah saya nggak tahu ini yang korup atau yang rusak, ini memori saya yang 4 GB atau yang 1 GB yang 2 GB yang bawaannya. Untuk OS nya atau arsitekturnya itu 32 bit. Ini sekarang saya install beberapa paket ya, atau beberapa aplikasi yang paling penting saya gunakan ya. Misal ada WPS Office, saya juga kadang menggunakan Excel, tapi mulai saat ini saya sedikit beralih ke open source, Libre ataupun WPS Office ya. Terus ada juga WinRAR, ini pasti. Terus Zero Tier One, nah ini digunakan untuk menghubungkan mini PC saya yang di situ ya, nanti akan saya fotokan, dan juga server saya ini dia. Untuk mengakses apa? Untuk mengakses NAS dan juga ada project hosting ya. Project hosting yang saya hosting di sini untuk keperluan saya di kantor. Terus saya juga menginstal Terabox. Ini untuk ya backup data karena lumayan 1 GB. Terus saya install TP-Link. TP-Link ini untuk adaptor wireless card ya, adaptor wireless untuk WiFi. Putih pasti ini untuk mengontrol Orange Pi saya, server saya. Udah itu aja teman-teman. Jadi ada beberapa ada aplikasi yang penting sih sebenarnya, misal Office dan juga Chrome ya. Chrome pasti, karena kalau pakai Windows atau Internet Explorer itu kayaknya kurang bisa diandalkan gitu untuk kondisi saat ini. Pada kondisi idle ini saya tutup dulu ya. Pada kondisi idle dia CPU loadnya itu di bawah 5%, terkadang 5, atau yang lebih tepatnya itu terkadang di bawah 10%. Terus untuk physical memory yang tergunakan itu untuk RAM-nya itu sekitar 600 MB. Nah di sini kemarin ada yang tanya, bisa nggak sih PC ini digunakan untuk kerja office ya, untuk ngetik? Ya jawabannya bisa gitu, kalau hanya untuk kerja ngetik. Tapi agak kurang optimal gitu kalau kita ingin multitasking. Misal kita ngetik terus buka apa terlalu banyak, itu dia nggak bisa, karena cuman ya 1,6 GHz single core kalau nggak salah ya. Oke, langsung kita coba ya. Kemarin ada yang nanya bisa nggak sih buat ngetik. Bisa jawabannya, langsung kita coba. Dalam ini saya menggunakan WPS ya, mungkin untuk Excel kurang lebih sama lah ya untuk performanya. Di sini saya akan langsung buka saja WPS Office, lumayan cepat ya. Ini untuk installnya saya install di hard disk ya, belum SSD. Mungkin next project saya akan ubah ke SSD. Cukup cepat ya, nggak terlalu lama. Terus
Misal kita akan membuat dokumen baru, tinggal new, terus ke blank ya, dokumen blank. Dia emang ya harap maklum ya, nggak bisa set gitu, nggak bisa, cukup delay, tapi ya masih oke lah karena kita untuk mengetik. Terus kenapa saya menggunakan WPS Office? Pertama karena dia gratis, itu yang pertama. Yang kedua, kita kalau kita ingin membuka banyak tab dan itu macam-macam, bukan hanya Word tapi Excel atau presentasi, kita tinggal tambahkan di sini. Misal Excel, terus kita ke blank, maka otomatis akan membuka di satu tab yang sama ya di sini aplikasinya. Jadi kita tidak seperti Excel yang banyak membuka tab gitu. Nah, ini hanya satu di taskbar ini, dan ini kita bisa ganti-ganti, ubah-ubah tanpa perlu misal Alt tab untuk pindah-pindah, tidak perlu ya. Oke, saya akan coba misal halo semua. Agak typo ya, saya nggak seberapa hafal keyboardnya. Nah kayak gini. Terus ada yang tanya juga, bisa nggak sih multitasking? Bisa, tapi yang tidak terlalu berat ya. Saya ambil contoh ke browser. Nah, browser Chrome-nya cukup banyak memakan memori dan juga CPU load. Ini udah 100% dia mentok, tapi tenang, masih aman kok. Ini contoh, saya misal membuka script YouTube ya, sama fungsinya dan nggak ada delay yang terlalu berarti. Ini sudah terbuka, kita coba langsung ke YouTube. CPU loadnya pasti 100%, ini sudah nggak bisa dipungkiri ya. Tapi bisa itu, misal kita mau setel musik ya, terus kita juga ngetik, nggak jadi masalah ya. Misal gini, terus ini YouTube udah terbuka ya. Memang agak lama, saya akui, karena CPU loadnya aja sudah 100% ya. Terus misal kita pakai yang nggak copyright, NCS, dan mini PC ini ada speakernya ya, walaupun suaranya sangat cempreng, gak enak sama sekali, tapi lumayan lah ada suaranya. Kita coba yang ini ya. CPU load pasti 100% mentok, biarin saja. Terus volumenya kita naikin, tuh ada suaranya kan. Nah itu tadi teman-teman, suara dari speakernya itu. Nah resolusinya kalau kita multitasking, harapannya hanya buat nonton ya, jadi resolusinya bisa kita turunin jadi 144
untuk penampakannya mungkin ini teman ya. Nah ini adalah penampakan dari si, sorry ada dompet saya. Ini harddisknya saya install di luar karena nggak bisa masuk. Ini kipas tambahan, ini sebenarnya kipas laptop tapi saya ubah atau ya cuma ditempelin buat lumayan mendinginin ya, karena di dalamnya ini tidak ada kipasnya sama sekali, cukup panas ya. Tutup lagi. Oke, kita coba ya ngetik. Agak patah-patah emang ya, tapi cukup lah kalau untuk dengerin musik saja gitu. Mungkin bisa ditambahkan sound eksternal atau speaker eksternal ya. Misalnya kita ngetik untuk pengetikannya delaynya dikit ya, tipis banget, enggak yang sampai macet terus not responding gitu, enggak, masih oke. Asal kita multitasking ke sama-sama WPS, kita paste di sini. Oke, misalnya kita copy juga. Nggak bisa ya, kita cek CPU 100% ya. Tapi saya saranin sih nggak dibuat multitasking, apalagi dengan Chrome ya, ini sangat berat. Tapi mungkin kalau teman-teman punya aplikasi atau musik yang lokal ya, kalian teman-teman download dulu sih lancar, teman-teman jalani saja musiknya, udah mau ngetik nggak ada masalah. Tapi kalau membuka Chrome memang sangat berat ya, bahkan di laptop-laptop yang terbaru yang seri low end juga, mid atau low range ya, bukan mid range yang ke atas, bukan, itu pun kadang berat buka Chrome, apalagi yang ini PC yang berumur ya hampir 12 tahun, karena ini produksi tahun 2012. Dia cuma 1 core atau single core 1,6 GHz. Pertanyaannya worth it enggak atau sepadan enggak dengan harga tadi ya, harga 160.000 itu sangat sepadan. Saya pastikan sangat sepadan, karena kita bisa buat dia untuk ketik-ketik ringan yang berhubungan dengan Office, perhitungan bisa, ngetik bisa, presentation bisa, bahkan sambil nonton dengerin musik bisa. Terus kita juga bisa ubah dia menjadi NAS server, kita bisa ubah menjadi hosting, kita bisa ubah menjadi bahkan Mikrotik X86 bisa, Android TV mungkin bisa, karena kita nanti next project. Tapi yang jelas kita bisa install Linux, minimal Linux, karena Linux sangat fleksibel, kita bisa ubah menjadi apapun. Oke. Oke, mungkin itu teman-teman untuk performanya ya, teman-teman nilai sendiri apakah dengan harga 160.000 worth it atau ya enggak gitu, mending buat beli yang lain atau beli STB ya, STB set top box yang udah di root, di unlock menjadi OpenWRT ataupun CasaOS. Lebih worth it mana? Komen teman-teman ya di kolom komentar, kita lihat pendapat teman-teman masing-masing terkait mini PC ini. Oke, sekian ya teman-teman dari saya untuk review performa si mini PC harga 200 ribuan, tepatnya 160.000, yang kita install Windows ya. Dan kalau teman-teman sadar, sebenarnya aplikasi ini
Di atas ini adalah Arduino IDE untuk kita coding-coding tipis, dan ini adalah GTA San Andreas. Saya mainkan GTA, saya coba mainkan di sini ya. Untuk hasil reviewnya nanti saya akan update di channel ini, bagaimana performanya. Ya pasti tidak bisa berharap banyak, minimal bisa jalan. Oke teman-teman, sekian ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara subscribe, like, dan komen. Jika ada yang ditanyakan, didiskusikan, silakan. Oke, sekian teman-teman, terima kasih. Saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.